selama lebih dari 1 milenium. Rohingya menganggap bahwa mereka adalah pemukim asli dari Myanmar bagian barat. Dan mereka mengklaim bahwa etnis Rohingya ini masih keturunan dari pemukim dari masa prakolonial dan kolonial Arakan. Etnis Rohingya mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar. Asal-usul etnis Rohingya sangat kompleks dan terkait erat dengan sejarah wilayah tersebut. Pada abad ke-8 hingga ke-10, terdapat keberadaan kerajaan-kerajaan Buddha dan Hindu di wilayah yang sekarang menjadi Rakhine. Selama berabad-abad, wilayah ini mengalami berbagai pengaruh budaya dan agama dari India, termasuk agama Buddha dan Islam. Pada abad ke-15, ketika Kesultanan Benggala mencapai puncak kejayaannya, terdapat migrasi besar-besaran orang-orang Muslim ke wilayah Rakhine. Beberapa di antara mereka adalah keturunan Arab, Persia, dan Mughal. Proses ini berlangsung selama berabad-abad dan menyebabkan keragaman etnis dan agama di wilayah tersebut. Pada masa kolonial, sebagian besar wilayah Rakhine menjadi bagian dari Imperium Britania pada akhir abad ke-19. Selama periode ini, perubahan sosial dan ekonomi terjadi, termasuk pengenalan pekerja migran dari India dan Rohingya yang sudah menetap. Setelah kemerdekaan Myanmar dari Britania pada tahun 1948, konflik etnis di negara ini semakin rumit. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyebabkan etnis Rohingya kehilangan status kewarganegaraannya dan diakui sebagai salah satu kelompok yang paling terpinggir di dunia. Ketegangan etnis dan agama di Rakhine semakin meningkat pada tahun 2010-an. Dan pada tahun 2017, kekerasan besar-besaran terhadap etnis Rohingya menyebabkan jutaan orang mengungsi ke negara-negara tetangga. Situasi ini menyoroti kompleksitas sejarah dan permasalahan hak asasi manusia yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Pasca peristiwa kekerasan pada tahun 2017, banyak etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. Mereka menghadapi kondisi yang sulit di kamp-kamp pengungsi, dan banyak yang hidup dalam kekurangan pangan dan kondisi sanitasi yang buruk. Organisasi internasional dan negara-negara tetangga terlibat dalam upaya membantu pengungsi Rohingya. Pada saat yang sama, masyarakat internasional mengecam keras pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar, menuntut tanggung jawab dan keadilan. Perjuangan hak asasi manusia etnis Rohingya terus menjadi sorotan. Dengan panggilan untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada mereka dan mengakhiri diskriminasi yang mereka alami di Myanmar. Sementara itu, pemerintah Myanmar menolak menggunakan istilah Rohingya dan menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Konflik di Rakhine masih berlanjut, dan tantangan kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi tetap menjadi fokus perhatian global. Perjalanan etnis Rohingya menyoroti kompleksitas sejarah dan geopolitik di wilayah tersebut, serta tantangan global dalam menanggapi krisis pengungsi yang melibatkan ribuan jiwa yang mencari perlindungan dan keadilan. Perdagangan orang adalah kejahatan serius dan merugikan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bentuk pekerjaan yang tidak manusiawi. Sayangnya, etnis Rohingya telah menjadi korban perdagangan orang dalam beberapa kasus. Mereka terkadang terperangkap dalam jaringan perdagangan orang yang tidak bermoral, yang memanfaatkan keadaan mereka yang rentan. Upaya perlindungan dan penanganan korban perdagangan orang melibatkan kerjasama antara pemerintah,
lembaga internasional, dan organisasi kemanusiaan. Indonesia telah berperan sebagai salah satu negara yang memberikan bantuan dan tempat tinggal sementara bagi pengungsi Rohingya. Pada beberapa kesempatan, pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari krisis di Myanmar telah tiba di perairan Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat lokal dan organisasi kemanusiaan berusaha memberikan bantuan kemanusiaan, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Namun pada tahun 2023, pengungsi Rohingya yang terus berdatangan dari Bangladesh ke perairan Indonesia terutama di Aceh, membuat kewalahan warga sekitar. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. 490 imigran Rohingya mendarat secara bersamaan di Birlur dan Pidi, Aceh pada Minggu 19 November 2023 dini hari. Namun, sebanyak 249 pengungsi Rohingya yang tiba di Birlur ditolak warga. Alasan mengapa warga menolak, yaitu mereka telah berkaca pada pengungsi Rohingya yang sebelumnya memberi kesan tidak baik bagi masyarakat. Mereka memberi kesan tingkah laku dan perbuatan yang kurang baik, serta tidak sesuai dengan adat dan norma-norma peraturan desa. Selain itu, para pengungsi sebelumnya yang melarikan diri dianggap tidak menjaga kebersihan. Sebenarnya Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Indonesia sendiri tidak pernah menandatangani konvensi pengungsi pada tahun-tahun 1951. Indonesia selama ini telah terbuka dalam menampung sejumlah pengungsi dari luar negeri. Namun, hal itu dilakukan atas dasar kemanusiaan. Dan dari beberapa sumber mengatakan, para komentator di media sosial menolak Rohingya karena menganggap mereka ancaman. Khawatir jadi beban negara, punya perilaku buruk, memicu kriminalitas, membuat negara sendiri di Indonesia, dan memicu kesenjangan sosial. Beberapa pengungsi etnis Rohingya di Indonesia terlibat kasus perdagangan manusia atau penyelundupan manusia, kabur dari penampungan, dan dugaan pelecehan seksual. Seluruh kasus ini telah ditangani polisi, artinya mereka yang terlibat kasus-kasus ini telah diproses secara hukum. Bagaimanapun, kasus-kasus kriminalitas ini dijadikan alasan sebagian orang menolak keberadaan pengungsi. Apakah dengan datangnya orang Rohingya kasusnya akan sama seperti Palestina-Israel? Mustahil, karena mereka tidak berhak memiliki properti di sini. Ditambah lagi, pengungsi tak punya hak untuk bekerja, dan ruang gerak mereka dibatasi. Buktinya, pengungsi dan pencari suaka yang ditampung di Indonesia lebih dari 1 dekade tak satupun yang punya rumah atau pulau pribadi. Indonesia bisa saja menolak memberi perlindungan terhadap pengungsi. Pemerintah mengatakan bersedia menampung sementara pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan. Dengan status dan kondisi ini, hampir mustahil pengungsi Rohingya punya KTP Indonesia, sekalipun mereka menikah dengan WNA. Jadi itulah beberapa penjelasan mengenai etnis Rohingya yang menjadi etnis pengungsi terbesar di dunia. If you like this video, don't forget like, subscribe, and share. Thanks.